Kita mulai ibadah sabat kita ya tanggal 20 berapa hari ini? 27 ya. 27 April 2024. Kita mulai sabat. Kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapak Yahweh Adonai Yeshua Mashiach Bapa, untuk pagi hari ini kami merayakan hari Sabat-Mu Bapa. Dimanapun kami berada, ini hari pemberhentian kita untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Karena pada hari peristirahatan ini, inilah supaya roh kami hanya untuk-Mu Bapa. Karena roh Bapak Yahweh ada dalam hidup kami. Makanya roh Bapak Yahweh selalu rindu kita untuk memuji, menyembah, mengagungkan, membuka dapar-Mu, memuliakan nama-Mu, di mana kami berada. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, supaya kami ada unity yang berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami akan mulai. Kami tidak lupa lagi memberkati sahabat-sahabat kami yang ada dimanapun berada, yang ikut siaran langsung ini Bapa. Diberkatin satu persatu, tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang ikut ambil bagian siaran langsung ini diberkati. Dan kami memberkati sisa-sisa Israel, terserah ada dimanapun. Dia mau berbalik ke jalan-Mu, mencari wajah-Mu, memuliakan nama-Mu pada hari Sabat ini. Kami memberkati sisa-sisa Israel. Dan kami pun juga memberkati Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pintu gerbang di alam semesta ini. Berkat-berkat melimpah atas Yerusalem dan mengalir atas kami. Dan siapa memberkati Yerusalem, berkat-berkat itu tercurah atas kami yang memberkati. Terima kasih Bapa, inilah ibadah secara langsung. Kuserahkan kepadamu, Engkau yang beracara. Terpuji nama Kekal selamanya. Haleluya. Amin. Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baru Sengkepo Manuto Leolam Faen Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baru Sengkepo Maguto Leolam Faen. Haleluya, 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 haleluya. Diberkatilah nama-Nya yang kudus, mulialah kerajaannya, kekal selama-lamanya. Yahweh lah Elohim kita, Elohim Ehad. Kasihilah Yahweh dengan segenap hatimu. Kasihilah Yahweh dengan segenap jiwamu. Kasihilah Yahweh dengan segenap akal budimu. Haleluya, amin.
Haleluya, Yesus Hamasiwe. Haleluya. Aku mau menyanjung Yahweh dengan segenap hati di antara kumpulan orang-orang jujur dan jemaat. Besarlah perbuatan Yahweh, itulah yang dicari-cari oleh setiap orang yang mendambakannya. Perbuatannya adalah kehormatan dan keagungan, dan kebenarannya tetap selamanya. Dia telah membuat peringatan bagi keajaiban-keajaibannya. Yahweh itu penuh rahmat dan penuh kasih sayang. Dia telah memberikan makanan kepada yang takut akan Dia. Dia akan mengingat perjanjiannya selama-lamanya. Dia telah menunjukkan kuasa perbuatannya kepada umatnya untuk memberikan kepada mereka warisan bagi bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya adalah kebenaran dan keadilan. Seluruh peraturannya tetap teguh. Hal itu ditopang untuk selama-lamanya. Itulah yang diwujudkan dalam kesetiaan dan ketulusan. Dia mengirim tebusan bagi umatnya. Dia telah menetapkan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Kudus dan menakjubkan namanya. Takut akan Yahweh adalah permulaan dari hikmat. Semua yang melakukannya memiliki pengertian yang baik. Kepujiannya tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Aba Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur berterima kasih. Kami memuji nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Hamasiah kita angkat satu pujian kusanjung. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau membesar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kami sanjung Engkau Bapa Bapa Yahweh. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kami sanjung Engkau Aba Bapa Yahweh. Haleluya, Yesus Hamasiah. Tidak ada yang lain
Kami datang memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Engkaulah kebanggaan kami Bapa. Ajari kami mengerti apa menjadi target Bapa, apa yang menjadi rindu-Mu, karena rindu-Mu adalah rindu kami. Rindu kami adalah rindu-Mu dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Kami ada di hadapan-Mu Bapa. Kami memuji-muji nama-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Engkau baik, sangat baik. Kalau sampai hari ini kami ada karena Roh-Mu, Roh Elohim yang tinggal di jantung hati kami. Itu yang menyadarkan kami, itu yang menginsafkan kami, itu yang membimbing dan menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Haleluya, glory bagi nama-Mu Bapa. Kami mau sanjung Engkau Bapa. Haleluya, Yesus HaMashiach. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Kami sanjung Engkau Bapa Yahweh. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah Engkau Elohim yang hidup. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Dan ku datang, haleluya. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus HaMashiach. Haleluya, Yesus HaMashiach. Kami datang sujud menyembah Engkau Bapa. Manusia roh kami sujud di bawah kaki-Mu Bapa. Menyembah Elohim kami yang benar, Elohim satu-satunya yang kami sembah, Yesus HaMashiach. Terima kasih Allah Bapa Yahweh. Haleluya, glory bagi nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur berterima kasih. Hanya nama-Mu kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan, kami hormati dalam hidup setiap kami di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Allah Bapa. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Haleluya, Yesus HaMashiach. Haleluya, haleluya, Yesus HaMashiach. Haleluya, Bapa Yahweh. Haleluya, Yesus HaMashiach. Engkau yang kami sanjung, kami puja. Tidak ada yang lain, Abba Bapa Yahweh. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Amin Bapa, haleluya.
lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Amin Bapa, haleluya. Yesus masih, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Amin Bapa. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya. Benar, Aba Bapa Yahweh Sebaot Elohim, dalam nama Adonai Yeshua Mashiach dan Ruach Kodes. Yeshua Mashiach lebih besar di dalam kami Bapa. Tidak ada yang lain Bapa, hanya Engkau yang ada di dalam manusia roh kami. Hanya Engkau yang tinggal di jantung roh hati kami Bapa. Tidak ada yang lain, hanya Engkau saja Bapa. Elohim yang menciptakan langit, bumi, laut dan isinya. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau berkorban untuk kami Bapa. Terima kasih Yesus Hamasiah. Kalau sampai hari ini kami ada, kami dilayakkan Bapa karena Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa Yahweh Sebaot Elohim, dalam nama Adonai Yeshua Mashiach dan Ruach Kodes. Gaya hidup kami hanya memuji dan menyembah Engkau Bapa. Haleluya Yeshua Mashiach. Kami merindukan Engkau Bapa. Kami terus menanti-nantikan Engkau sampai Engkau datang Bapa. Ajari kami agar kami tetap setia kepadamu Bapa, sampai Engkau menemukan kaki diamu tetap menyala dalam hidup setiap kami Bapa. Haleluya Yesus Mashiach, haleluya. Yesus terlebih besar, haleluya.
Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya. Amin Bapa, haleluya, Yesus Masya. Terima kasih Aba Bapa Yahweh, di Sabat-Mu yang kudus ini Bapa, kami datang memberkati Engkau Bapa dengan pujian, penyembahan, pengagungan kami. Terima kasih Yesus Masya, sehingga pujian pengagungan kami naik membumbun tinggi menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Engkau disenangkan, kami pun senang. Engkau dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di dalam nama Yesus Masya. Bahkan nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, Yahweh Sebaot Elohim. Dalam nama Adonai Masya dan Ruach Kodes kami masukkan di seluruh alam semesta di dalam nama Yesus Masya. Terima kasih Aba Bapa Yahweh. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Dan kembali mengangkat satu pujian, kados, kados Aba Bapa Yahweh. Terima kasih Yesus Masya. Kados,
pujian ini jadi doa kami kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur berterima kasih Aba Bapa Yahweh pada pagi menjelang siang Bapa. Kami ada di Sabat-Mu yang kudus ini Bapa. Terima kasih Yesus Hamasiah menguduskan Sabat-Mu ini Bapa, merayakan hari raya di mana Engkau berhenti dari segala pekerjaan-Mu. Engkau istirahat di Sabat-Mu yang kudus ini Bapa. Kami juga istirahat, kami memuji, menyembah Engkau, mengagungkan kebesaran-Mu. Kami datang memberkati Engkau, Aba Bapa Yahweh Sebaot Elohim, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah dan Ruach Kodes. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur berterima kasih, Aba Bapa, buat segala sesuatunya yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan setiap kami, di dalam nama Yesus Hamasiah. Dan kami mau masuk di dalam daftar-Mu Bapa. Terima kasih Aba Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk daftar yang disampaikan Pak Yohanes nanti Bapa. Kami mengucap syukur berterima kasih Aba Bapa Yahweh. Mari Aba Bapa urapi urapi kebenaran materi Tuhan, pujian dan penyembahan bagian yang menyambung dari bagian pertama Bapa. Terima kasih Aba Bapa, sehingga Yohanes dapat menyampaikan dengan dorongan Roh-Mu dari roh ke roh, dari roh ke roh Bapa, di dalam nama Yesus Hamasiah. Engkau yang mengurapi Yohanes Bapa, sehingga Yohanes dapat berkata-kata dengan dorongan Roh Elohim sendiri di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih Aba Bapa. Firman adalah Engkau sendiri, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami, dalam nama Yesus Hamasiah. Dan yang mengikut Tuhan siaran langsung Bapa, Engkau jamah, Engkau lawat mereka Bapa, sehingga mereka dapat menikmati, dapat meresponi Bapa, di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih mari Aba Bapa, buka mata rohani setiap kami, buka telinga rohani setiap kami, sehingga kami Shema Adonai, ketajaman menangkap dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih Aba Bapa Yahweh untuk materi sambungan dari bagian pertama pujian dan penyembahan Bapa. Kami mengucap syukur berterima kasih. Engkau mencari penyembah-penyembah, menyembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Yesus Hamasiah. 2000 lebih tahun yang lalu Engkau menunggu Bapa. Hari ini Engkau menemukan di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih Aba Bapa Yahweh. Terima kasih Yesus Hamasiah. Terima kasih Roh Elohim. Mari tuntun dan pimpin setiap kami Bapa, sehingga kami dapat menangkapnya di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih segala kuasa-kuasa terendah bentuk apapun, pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran intimidasi, pikiran-pikiran tuduh yang mencoba mengganggu pikiran setiap kami. Kami menyatakan menyingkir Engkau dan tunduk dalam nama Yesus Hamasiah. Engkau tidak punya bagian atas setiap kami di dalam nama Yesus Hamasiah. Bahkan yang peralatan yang kami pakai Bapa lewat HP Bapa, biar Tuhan kami tetap menyatakan sinyalnya dengan baik dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih udara dengan baik dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih Aba Bapa Yahweh, sehingga setiap kami dapat menangkapnya dengan ketajaman di dalam nama Yesus Hamasiah. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Sebaot Elohim, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah dan Ruach Kodes. Kami mengucap syukur berterima kasih Aba Bapa. Kami sudah memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan kebesaran-Mu di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih Aba Bapa Yahweh Sebaot Elohim. Tiba saatnya kami mendengarkan daftar-Mu, firman-Mu, Torah-Mu di dalam nama Yesus Hamasiah. Dan biarlah hukum, ketetapan, perintah-Mu, keadilan-Mu, Torah-Mu tertulis dalam akal budi setiap kami di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih Aba Bapa Yahweh. Shalom Allah memenuhi kehidupan setiap kami, baik yang ikut siaran langsung di dalam nama Yesus Hamasiah, sehingga setiap kami hanya fokus kepadamu Bapa.
Di dalam nama Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Terbaterai dengan darah Yesus Hamasiah, haleluya. Semua dan di dalam semuanya untuk hormat kemuliaan namamu. Di dalam nama Yesus Hamasiah, haleluya. Amin. Silakan. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti. Amin. Lebih dari segala kemuliaan hormat bagi Engkau kekal selamanya. Kami siap mendengar dakwah-Mu, mendengar Torah-Mu, firman-Mu di dalam nama Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Itu ujian Bapak Yahweh mencari penyembah-penyembah yang benar. Itu di Yohanes 4 ayat 23 sampai 23. Terus lanjutan lagi kita sudah di pinsinya itu kita terangkan kemarin itu di ujian dan penyembahan itu menyatakan sikap hati atau roh, sikap hati dan roh. Jadi kita itu sekarang udah belajar roh, jadi sikap hati di dalam roh. Jadi roh kita itu roh di dalam roh.
kita terangkan roh di dalam roh. Roh Bapak Yahweh itu menghembuskan napas ke kita. Jadi pada saat diciptakan dari awal mulanya, Adam itu belum ada roh Bapak Yahweh. Setelah dihembuskan, napasnya itu ditransfer roh Bapak Yahweh itu masuk ke dalam Adam. Itu masuk. Maka dari itu kita itu masih keturunan dari nenek moyang kita itu dari Adam. Makanya kita gali demi gali, hidup kita itu roh kita itu roh asal usul roh dari Bapak Yahweh. Kenapa kok kita disebut roh kita itu roh Bapak Yahweh ada di dalam kita, roh di dalam roh Bapak Yahweh. Jadi kita itu sekarang udah disebut sebagai gerejanya. Jadi kalau gerejanya, tubuh kita itu sebagai gerejanya, roh Bapak Yahweh masuk ke dalam tubuh kita. Jadi roh kita, ya, roh kita udah kebuka, roh Bapak Yahweh masuk. Jadi bersama-sama kita memuji, menyembah, mengagungkan, membaca daparnya atau firman, itu roh di dalam roh. Jiwa mengikuti, tubuh sebagai alat untuk kita pakai untuk memuji, menyembah melalui pujian, penyembahan. Itu kita kemarin definisinya. Terus pujian sampai penyembahan merupakan kurang terang. Prinsip sampai penyembahan merupakan prosesi spiritual untuk mencapai dimensi Elohim di alam roh dengan cara mengaktifkan manusia roh yang menuntun atau mengandalkan jiwa dan sebuah untuk sampai ke dalam spiritual oleh Roh Kudus melalui sarang atau dengan cara pujian penyembahan. Jadi kita di sini kenapa kok disebut kita itu manusia roh? Nah, kita udah terangkan tadi kenapa kok kita disebut manusia roh, roh Elohim. Kita itu disebut roh Elohim ada dalam hidup kita. Jadi kenapa kok kita berani menyebut roh Elohim? Karena Bapak Yahweh udah menghembuskan napas ke transfer roh Bapak Yahweh ke kita. Jadi kenapa kita bisa berani menyebut nama yang benar itu Elohim itu sebutan Tuhan. Tapi yang nama yang benar adalah Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh itu satu-satunya ehad, satu-satunya. Jadi kita sebagai Elohim. Elohim itu sebutan Elohim ada di dalam hidup kita. Roh Elohim ada di dalam hidup kita. Kenapa kok kita berani menyebut roh Elohim ada di dalam hidup kita? Karena pada awalnya roh Bapak Yahweh itu mentransfer rohnya ke dalam hidup kita. Gitu. Makanya sampai sekarang kenapa kok disembunyikan? Ini memang khusus membahas tentang pengajaran-pengajaran untuk murid-murid sih. Tapi kalau masih mempelai itu nanti pengajarannya kan beda. Mengenai terangkat menjadi mempelai itu harus sungguh-sungguh. Tapi di sini mengenai murid itu kenapa kok bisa kita bahas kita itu sebagai manusia roh Elohim. Nah, asal usulnya ya kita bahas satu persatu. Ini tentang pemuritan. Pengertian umum menyembah dari asal kata kita udah bahas kemarin. Terus kita lanjutkan lagi, pujian dan penyembahan juga melibatkan bunyi-bunyi atau alat-alat. Kenapa kok bunyi ada alat? Kita sudah, makanya kita judulnya yaitu memuji dan menyembah diekspresikan oleh roh jiwa. Jadi
kita memuji, menyembah, mengagungkan itu kita terangkan roh dalam roh. Kita udah terangkan kemarin, kalau mau nonton itu di YouTube ya Supriyanto tuh Mesianik itu pujian dan penyembahan. Bapak cari penyembah-penyembah yang benar. Kalau sudah memuji, menyembah itu di alam roh kita, kenapa kok roh kita itu lebih tinggi, sebut roh, tubuh, roh, jiwa, tubuh. Itu roh kita itu yang mengendalikan seluruh hidup kita, itu ada roh. Pada umumnya di dalam keadaan dunia ini itu yang mengendalikan tubuh, jiwa, terus baru roh itu di bawah. Itu salah. Asal usulnya itu adalah roh yang mengendalikan di dalam hidup kita. Bukan tubuh, bukan jiwa, bukan roh di bawah, tapi yang mengendalikan seluruh hidup kita adalah roh. Roh itu untuk kekekalan, untuk hidup selama-lamanya itu adalah roh, bukan tubuh. Kenapa yang mengendalikan hidup kita itu adalah nanti roh? Itu tubuh hanya untuk sementara, sesingkat-singkatnya umurnya paling 120 tahun, paling 150 paling ini. Tapi roh kita itu nanti setelah kita di dunia ini, itu kan tubuh kita itu sebagai alat untuk memuji, menyembah, mengaku nama Bapak Yahweh. Itu jiwa kita itu mengekspresikan dengan tubuh kita, memuji, menyembah, mengagungkan dengan gitar, rebana, dengan apa, supaya roh kita terangkat naik. Jadi itu tunjangan roh kita, itu dukungan dari jiwa dan tubuh. Maka dari itu, kenapa kok kita ada pujian, ada penyembahan, terus baca dapar atau firman, itu ada keseimbangan, kesinambungan. Maka dari itu, pada saat ini kita kasih makan itu roh kita melalui daparnya atau pujian penyembahan. Saat ini kenapa kok tubuh kita dikasih makan sehari 3 kali, jiwa kita juga perlu kasih makan, roh kita juga perlu dikasih makan. Makanannya adalah pujian, penyembahan, memuji Bapak Yahweh, memuliakan nama Dia, dan firman-Nya. Itulah. Jadi saat ini kita akan belajar lagi, lebih dalam lagi mengenai yaitu memuji, menyembah diekspresikan oleh roh, jiwa, dan tubuh. Kita baca, coba kita lebih jelas lagi, itu kita baca di Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16 sampai berapa itu? 19. Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 16 berkata, biarlah firman Yesus berdiam dengan kelimpahan di dalam kamu dalam segala hikmat. Ia mengajar dan menasihati dirimu masing-masing dengan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani yang karena anugerah menyanyi di dalam hatimu kepada Tuhan. Ayat 17. Dan segala sesuatu apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui Dia. Amin. Amin. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Tadi Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Efesus pasal 3 ayat berapa? 16 sampai 17. Loh, tadi apa? Ya, makanya masih belum bahwa sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, kiranya Dia berkenan memberikan kepadamu secara manusia batinia, agar kekuatan dikuatkan dengan kuasa melalui rohnya. Ayat 17, supaya melalui iman
Hamasya berdiam di dalam hatimu sehingga kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih. Kita sambung sampai ke 18, lebih jelas lagi. Supaya bersama semua orang kudus kamu dapat dimampukan untuk memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan tingginya. Ayat 19, dan mengenal kasih Hamasya yang melampaui pengetahuan sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Nah, di situ kita jelaskan lagi kenapa kok kita di yang 19, dan mengenal kasih Hamasya. Kita udah di apa? Di dalam hidup kita itu, dan mengenal kasih Hamasya yang melampaui pengetahuan sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Jadi pada saat kita, kenapa kita dipenuhi dengan Elohim, kuasa-kuasanya, dari awal kita belum ada roh Elohim, roh Bapak Yahweh. Itu pada saat dihembuskan napas dalam manusia itu pada saat dihembuskan itu dipenuhin di ayat Efesus 3 ayat 19 bagian B, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Jadi pada saat kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh, roh kita dipenuhi, roh Bapak Yahweh ada di dalam hidup kita. Disitulah kita bisa disebut sebagai roh-roh Elohim ada dalam hidup kita. Nah, itu dilanjutkan lagi supaya lebih jelas lagi. Kita udah dibaca sama istri saya tadi di Kolose 3 ayat 16. Lebih jelas lagi Kolose 3 ayat 16. Itu Kolose 3 ayat 16. Pertemuan Hamasya. Diam dengan limpah di dalam kamu dengan segala hikmat yang mengajar dan saling mengingatkan di antara kamu sendiri. Jadi disitulah roh Bapak Yahweh itu memberikan kita hikmat yang mengajar dan saling mengingatkan di antara kita atau saudara-saudara kita dengan mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani sambil bernyanyi dengan hatimu kepada Bapak Yahweh dalam anugerah. Nah, di ayat 16 ini itu kenapa kok Bapak Yahweh memberikan rohnya ke kita? Kita udah disebut roh-roh Elohim. Karena di alam semesta, di surga sana, itu malaikat-malaikat memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh. Karena ada kesombongan, ketamakan di dalam hatinya, ingin meninggikan, karena semua itu karena aku, karena malaikat misalnya dia bilang, semua harus tunduk kepada saya. Itu kata malaikat. Makanya harus memuji, menyembah kepada Lucifer dulu, menyembah kepada Lucifer. Maka dari itu Bapak Yahweh tidak senang karena di situ ada kesombongan. Kalau malaikat ada kesalahan, ada kekeliruan, udah tidak ampun. Kenapa kok Bapak Yahweh itu marah ke malaikat, akhirnya malaikat dihukum, dijatuhkan ke bumi. Maka dari situ kenapa kok Bapak Yahweh itu menciptakan manusia? Manusia diciptakan tujuannya kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Sang Pencipta, yaitu Sang Pencipta, bukan Sang Pencipta tetangga Yunani, Arab, bukan. Tapi kita punya Bapak tersendiri, yaitu Bapak Yahweh. Keluarga kita adalah Bapak Yahweh karena Bapak kita. Dia menghembuskan napas ke tubuh kita. Tadi kita tidak berdaya, tidak ada artinya. Kenapa? Kita dibentuk dari tanah. Sampai dibentuk dari tanah, udah jadi segambar dengan Bapak Yahweh. Segambar nih dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberikan rohnya ke kita. Maka dari itu sekarang kita belajar
memuji, menyembah, mengagungkan, mengekspresikan melalui tubuh, jiwa kita. Supaya roh kita semakin naik. Karena roh itu dalam kekekalan. Di sini di ayat 16 bagian B itu untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Satu tubuh roh. Jadi Bapak Yahweh ada mau tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita harus bersih. Kalau tubuh kita bersih, roh kita memuji, menyembah, mengaku nama Bapak Yahweh, roh kita membereskan di dalam tubuh kita. Tidak ada boleh kotoran, tidak boleh ada kotor-kotoran di dalam tubuh kita melalui ucapan-ucapan kita, makanan-makanan kita yang koser. Kita harus mengerti kenapa kok kita harus dibersihkan di dalam tubuh kita, supaya tubuh kita bersih. Bapak Yahweh mau tinggal di dalam hidup kita. Karena roh kita juga butuh. Itu adalah butuh dukungan dari jiwa sama tubuh. Maka dari itu harus kerjasama. Roh, jiwa, tubuh harus unity, kerjasama. Kalau salah satu rohnya tidak berfungsi, jiwanya kerja, tubuhnya kerja, hidup, kelihatannya hidup, tapi rohnya nggak berfungsi. Itu Bapak Yahweh nggak mau tinggal. Maunya Bapak Yahweh itu yang mengendalikan seluruh tubuh adalah roh, bukan tubuh. Kalau tubuh itu sebagai alat. Pada saat alat itu nggak kepake, udah ditaruh. Tapi jiwa itulah untuk membawa ke alam roh kita. Makanya roh kita untuk mengekspresikan jiwa tubuh kita. Mari kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh. Karena belajar di dunia ini, belajar memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh, itu kita itu sebagai penggantinya nanti, penggantinya malaikat yang dibuang ke bumi. Itulah tujuan kita diciptakan di bumi ini. Maka dari itu, sampai sekarang kita belajar terus mengekspresikan supaya pujian penyembahan itu roh kita itu diutamakan, roh kita yang mengendalikan. Pada umumnya manusia itu yang dikendalikan adalah itu jiwa sama tubuh. Kalau dia jiwa sama tubuh, dia ngelihat kadang-kadang semalam nggak tidur cuma melihat Facebook, melihat YouTube yang tidak yang nggak jelas, main game. Itulah keinginan dari tubuh sama jiwa. Makanya umumnya begitu. Padahal Bapak Yahweh keinginannya itu mencari penyembah yang benar. Supaya keinginan Bapak Yahweh, roh kita tuh hidup seperti roh Bapak Yahweh. Makanya roh Bapak Yahweh itu kita tuh, kenapa kok disebut roh? Masuk ke dalam roh. Roh Bapak Yahweh itu mau masuk bersama-sama dengan kita. Karena tubuh dan jiwa itu bersih. Jadi kalau bersih, Bapak Yahweh atau roh kita itu melihat keadaan dalam tubuh kita, jiwa kita. Jadi mau masuk itu melihat dulu Bapak Yahweh. Jadi kasih contoh. Sebelum Bapak Presiden datang ke daerah wilayah kita ini, misalnya di Pasar Minggu contohnya, itu dari jauh-jauh udah dipersiapkan untuk dibereskan, dibersihkan wilayah-wilayah yang di daerah Pasar Minggu, di daerah saya ini. Maka dari itu, sebelum Pak Presiden seminggu sebelumnya itu udah dikasih tahu, Pak Presiden mau datang hari Sabat. Ceritanya hari Sabat itu hari Sabtu. Itu hari-hari udah dibereskan semua. Pada saat Pak Presiden datang, wah bersih semua.
Jadi suasana udah bersih. Nah, dari situ contohnya. Makanya kalau di dalam hidup kita ini gerejanya itu bersih, ada pujian, ada penyembahan, ada sorak-sore, membaca firman, baca dapar, Bapak Yahweh melihat, nah inilah yang dicari-cari. Inilah calon untuk tempat di Samaim, untuk memuji, menyembah Bapak Yahweh. Itulah kerinduan Bapak Yahweh. Jadi di ayat yang di Kolose 3 ayat 16 itu bagian mana tadi, bagian B, itu kidung puji-pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dengan hatimu kepada Bapak Yahweh dalam anugerah. Kita udah kasih anugerah, kita bisa memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh. Itu anugerah. Kenapa? Kita sudah mau melekat kepada Bapak Yahweh. Udah menyatu ke Bapak Yahweh. Karena ngelihat dari kelakuan manusia kita, itu nggak maksimal. Karena Bapak Yahweh itu kan kudus, suci. Maka dari itu melihat kekudusan Bapak Yahweh, itu kalau melihat manusia itu kayaknya nggak bisa masuk. Tapi karena Bapak Yahweh turun ke dunia, dia turun ke dunia, bagaimana cara dia menyerupai dengan tubuh manusia, tubuh kita sebagai manusia. Maka dari itu Bapak Yahweh turun sebagai manusia, itu namanya Yeshua HaMashiach, turun ke dunia sebagai manusia. Maka dari situ manusia sampai sekarang itu ada yang menolaknya. Tapi Bapak Yahweh tetap itu tujuannya membersihkan, menyucikan, supaya karakter-karakter yang lama kita itu masuk ke dalam karakter Yeshua HaMashiach. Maka dari situ pada saat Yeshua HaMashiach udah umur sampai dari 0 bayi, itu selalu ingin dimusnahkan, ditiadakan, mau dibunuh. Sampai setelah udah waktunya, umur 30 tahun sampai umur 33 tahun, itu sampai disalibkan. Itu tujuan iblis tuh ingin memusnahkan supaya dunia ini miliknya Lucifer, tapi tidak bisa, dibodohi. Pada saat disalib itu sampai sebelum disalib dicambuk, itu sampai keluar dagingnya. Itu dagingnya itu sampai dipukul sampai 39 pukulan atau 40 kurang 1. Itu tujuannya Pak, untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Itu di Kolose 3 ayat 16 bagian terakhir itu kita udah dikasih anugerah. Kenapa kasih anugerah? Kita udah semua itu ditanggung oleh Bapak Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Sampai dagingnya dicambuk. Setelah udah cambuk, digiring sampai disalib. Itu darahnya udah tercurah sampai habis. Darah sampai habis, ditusuk di lambungnya sampai keluar air. Itulah tujuannya, air kehidupan itu ada dalam hidup kita. Maka dari itu air mengalir sampai tidak ada henti-hentinya. Jadi hidup kita itu penuh dengan air. Kalau melihat dari kedokteran, tubuh kita itu banyak airnya. Dan darah itu mengalir. Seluruh tubuh kita itu yang membersihkan semua itu melalui darah. Maka dari itu Bapak Yahweh itu melalui darahnya kita semua itu karena anugerah dari Bapak Yahweh turun untuk membersihkan dari kesalahan-kesalahan kita, kebejatan kita, kelakuan kita. Kita disucikan, dibersihkan sampai kita seperti
karakter kata Yeshua HaMashiach. Maka dari itu kita bahas memuji, menyembah, mengagungkan supaya jiwa tubuh kita tetap terpelihara sempurna. Itu di ayat ke-17, dan segala sesuatu apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan. Ini di ayat 17 bagian A. Terus bagian B, lakukanlah semuanya dalam nama Yeshua HaMashiach, sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Disitulah saat ini kita belajar supaya tubuh jiwa kita jangan terpengaruh oleh dunia-dunia. Dunia ini sekarang sudah zaman milenium, itu melihat HP, semua itu udah dunia penuh dengan menggerakkan jiwa, tubuh, itu masuk ke dalam Android. Android ini udah bermacam-macam. Android itu mengalahkan semuanya itu supaya masuk ke dalam sistem-sistem mata satu atau Lucifer lah kita ini. Karena apa? Kita buka YouTube, buka Facebook, ya dunia-dunia semua itu untuk menggerakkan supaya nafsunya keluar atau ingin membuka semua. Itulah zaman-zaman sekarang. Maka dari itu kita akan mengembalikan keinginan Bapak Yahweh dari awal. Kita diciptakan sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Sampai ke zaman Nuh. Zaman Nuh pun keinginan Bapak Yahweh supaya manusia-manusia itu diciptakan sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh karakternya. Sampai melihat di zaman Nuh, Bapak Yahweh itu menyesal menciptakan manusia. Kok bisa jauh banget? Maka dari situ kita terangkan lagi di zaman Nuh, itu hanya keluarga Nuh aja yang diselamatkan. Karena apa? Dia ada hubungan intim sama Bapak Yahweh, sama roh. Tapi di luar situ tidak ada. Maka dari situ Bapak Yahweh dengan cara untuk ingin menyelamatkan melalui baktera-bakteramu, itu keluarga. Di dalam keluarga itu selamatkan keluarga dulu. Setelah keluarga selamat, baru orang lain. Itu keluarga dulu kita kasih tahu. Keinginan Bapak Yahweh itu tujuannya menciptakan manusia. Itu kita diciptakan itu ada fungsinya untuk memuji, menyembah. Nanti akan ditempatkan, disamain di surga sana penggantinya Lucifer yang dibuang ke bumi. Itulah keinginan Bapak Yahweh. Jadi di ayat yang ke-17 itu bagian A tadi udah kita baca. Bagian B, lakukanlah semua dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui Dia. Itulah keinginan Bapak Yahweh. Jadi pengajaran-pengajaran ini itu untuk supaya kita mendudukin disamain. Bukan untuk selalu menginginkan rapture. Itu pun kalau nggak mengikuti prosedur-prosedur dengan Bapak Yahweh, itu tidak bisa. Makanya Bapak Yahweh itu kalau mau tinggal di dalam hidup kita, mau tinggal di dalam jiwa tubuh kita atau gerejanya, kita benahin dulu hidup kita. Sesuai nggak dengan keinginan Bapak Yahweh? Kalau nggak sesuai, pengajaran-pengajaran banyak banget tentang rapture, tapi benahin dulu hidup kita. Kenapa kok dibenahin? Bapak Yahweh itu melihat pada saat
dia datang ke dunia itu melihat roh kita itu pada saat sebelum Bapak Yahweh turun ke dunia, itu malaikat-malaikat itu udah mempersiapkan mana yang akan terangkat. Karena di situ ada cahaya-cahaya dari Samaim itu dilihat. Dari turun ke dunia itu melihat ada api. Kalau di dalam hidup kita itu nggak ada hubungan sama Bapak Yahweh atau ada hubungan surga, Samaim, itu pun tidak bisa terangkat. Karena pada saat malaikat keliling-keliling itu dilihat dari alam roh, itu rohnya bagaimana dulu? Rohnya di bawah apa rohnya di atas? Tapi kalau rohnya di bawah itu akan dilewatkan. Seperti pada zaman Musa, itu pun dioleskan di abang pintu dengan darah, itu dari kanan kiri atas kiri dioleskan dengan darah domba. Itu berarti pada saat ada darah Yesus Masya, roh maut akan lewat. Itulah kemauan Bapak Yahweh, hidup kita itu harus bersih. Udah dikuduskan oleh Yesus Masya dengan kuasa darahnya.